nikmat hidup ini dengan menggunakan seluruh jasmani dan potensi rohani kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun pada akhirnya nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau, rela tidak rela, karena memang asal kita adalah alam lahut, alam cahaya, dan kita diturunkan ke bumi ini dalam rangka untuk diuji sekaligus mensucikan rohani kita, mendewasakannya, sehingga kita nanti bisa kembali ke alam keabadian, alam asal kita, dalam keadaan dibersihkan, disucikan, dan dimuliakan serta ditinggikan derajatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu rukun iman yang wajib kita percayai adalah beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Ya. Secara bahasa, iman itu artinya aman, berasal dari kata amanah, aman, tentram. Jadi sejatinya keimanan yang kita miliki itu harusnya menghasilkan keamanan, ketenangan, gitu, tentram. Jadi orang yang paling aman, tentram hidupnya sebenarnya adalah orang yang imannya paling kuat. Dia merasa bersama Allah, dia merasa didampingi Allah, apapun kata Allah dia percaya, dia bergantung kepada yang maha kuat, maha segalanya. Dan tidak ada orang yang kuat kecuali mereka bergantung kepada yang maha kuat. Dan tidak ada orang yang lebih kuat kecuali orang yang dilindungi sang yang maha kuat. Iman juga bisa berarti membenarkan, ya, percaya, membenarkan, tasdik. Kalau dalam aplikasi iman itu adalah al-mu'min man salimal mu'min bil lisani wa yadih. Orang beriman itu orang yang lisannya, tangannya, dirinya membuat aman orang lain. Nah, jadi orang beriman itu sifatnya ya memberikan kenyamanan, keamanan. Tidak membuat orang resah, gelisah, takut dengan tangan, kaki, mulutnya, dan seterusnya. Tapi dia memberikan keamanan. Adapun hari kiamat atau hari akhir, sering disebut dengan hari akhir, itu maknanya dua Bapak Ibu. Yang pertama, hari hancurnya alam semesta dan binasanya seluruh makhluk hidup. Ini yang disebut dengan hari setelah dihancurkannya semua ini, baru nanti muncul hari kiamat. Kiamat itu berasal dari kata qiyam, berdiri. Hari didirikannya keadilan, ya. Nah, atau ada kiamat kecil kata Nabi. Hari kiamat kecil itu adalah mati, pindah alam. Kiamat juga namanya, ya. Tapi kiamat sughra. Kalau kita sudah pindah alam, tak dapat keizinan lagi kita mengendalikan jasmani kita ini, ruh kita terpisah dengan jasad, maka ruh kita memasuki alam ruh, alam barzakh, melewati fase-fase. Nah, maka kata ulama, ruh jasmani kita ini kan sebenarnya seperti sangkar saja sebenarnya. Atau kalau kita hidup, jasmani kita ini ya seperti mobil, diri kita yang sebenarnya kita. Tapi bagi diri kita ini, jasmani kita ini ya sangkar seperti mobil. Aslinya diri kita bukan jasmani ini. Ya aslinya adalah rohani. Kalau jasmani kita ini dihancurkan, nanti setelah masuk surga, insya Allah diganti dengan jasad madain akhirat. Yang jasadnya itu tidak mengeluarkan bau, yang jasadnya itu bisa kekal. Yang jasadnya itu ginjal, jantung, semuanya itu enggak mengalami kerusakan. Kalau ini kan enggak kuat, 100 tahun makainya aja udah susah ya. 60-70 tahun udah mulai betisnya sakit, samurat, kolesterol, jantungnya mulai sobek, ring. Ada yang ginjalnya sudah mulai gawat kan gitu kan.
Karena memang dia tidak bisa dipakai untuk selamanya dalam waktu yang lama. Ketahanannya tidak lama. Maka ulama mengatakan jasad yang kita pakai ini nanti hanya sampai kepada hari pertanyaan, hari hisab. Begitu kita melewati Shiratal Mustaqim, ya, kemudian jasad kita dilentur dan rohani kita masuk ke dalam surga, dan di surga diberikan jasad yang besarnya 60 hasta, seperti jasad Nabi Adam pertama kali diciptakan. Made in surga, bukan made in bumi, ya. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat ini kadang juga disebut dengan hari berbangkit, memang dari kata qiyam, qoma, berbangkit, hari didirikan, dibangkitkan manusia, didirikan keadilan. Bisa juga disebut hari hisab, karena dihisab, dihitung seluruh amal kita. Bisa juga disebut dengan hari pembalasan, karena memang seluruh amal soleh kita akan dibalas di hari kiamat, ya. Kadang-kadang Al-Quran menyebutnya dengan Yaumul Haqqah, ya. Dalam ayat lain disebut Yaumul Qari'ah, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma'adraka Mal-Qari'ah. Kadang juga disebut Yaumus Sa'ah, ya. Kadang disebut yauma zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, dihancurkan bumi kan, digoncangkan segoncang-goncangnya, sehingga bumi mengalami kehancuran. Sebenarnya kalau kita lihat Al-Quran itu, fase dari kehancuran itu sangat rasional sekali kan. Banyak sekali nama-namanya disebut ulama. Hari kiamat, mahsyar, hisab, jaljalah, waqi'ah, qari'ah, ghasyiyah, haqqah. Nah, ini disebutkan Al-Quran dengan berbagai nama. La uqsimu biyaumal qiyamah, aku bersumpah demi hari kiamat. Wala uqsimu bin nafsin lawamah, aku bersumpah demi jiwa yang sangat lawamah, menyesali jiwanya, menyesali dirinya. Nah, kurang amalnya, banyak dosanya, menyesal. Alan najma'a 'idhamah, ayah sabul insan allan najma'a 'idhamah, apakah kalian manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan tulang belulang kami yang sudah hancur? Kamu kira susah mengumpulkan tulang belulang kamu kalau sudah hancur? Menciptakan dari tidak ada menjadi ada pun kami sanggup. Menciptakan langit dan bumi yang begitu ribet, besar, luas, tanpa batas pun kami bisa. Apalagi coba menciptakan tulang belulang kalian yang kecil-kecil tuh. Nah, kira-kira begitulah bahasanya kan. Allah itu meyakinkan kita supaya jangan ragu, ya. Tentu bahkan kami mampu menyusun, bala qadirina ala an nusawwiya banana, bahkan kami mampu menyusun jari jemari kamu itu kami susun halus. Kenapa Allah memilih kata banana, jari jemari? Harun Yahya menyebut di situ ada rahasia. Dari miliaran manusia ini, garis-garis yang ada di ujung jari jemari kita ini, termasuk sidik jari, itu tidak ada yang serupa. Begitu halusnya, ya, begitu halusnya sidik jari itu, garis-garisnya itu, miliaran manusia, itu semuanya dibentuk Allah kembali ulang, persis sama, nggak ada yang ketukar. Masya Allah. Nah, itulah kuasa Allah. Maka disebut dengan ada mukjizat bahasa Quran. Maka di situ disebut, jangankan tulang belulang kalian kan sama semua, mirip. Ya. Menyusun jari jemari kalian, sidik jari yang miliaran manusia berbeda seluruhnya, kami susun rapi, persis, gak ada bedanya. Wah. Kami sanggup dan kami akan lakukan. Bal yuridul insana liyabjura amamah, tetapi manusia hendak masih terus mau buat pujur, buat dosa, mengingkari, mendurhakai kami. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Begitu juga dengan istilah zaljalalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Wa akhrajatil ardu asqalaha,
Ya, kalau bahasa saintifiknya bumi kita ini nanti bergoncang. Kenapa goncang? Ya, karena kata saintifik lapisan atmosfer ini awalnya nanti bocor. Setelah bocor dia seperti merah bunga mawar, bocor lapisan atmosfer, pelindung bumi, lapisan atmosfer itu bocor, tak lagi bisa melindungi bumi, sehingga meteor-meteor yang turun kemari itu menghantam bumi. Puas. Nah, begitu meteor menghantam bumi, maka goncanglah bumi itu. Nah, maka manusia akan ketakutan. Nah, setelah goncang, maka bumi mengeluarkan isinya, manusia heran. Malah, kok bisa begini? Ada apa ini? Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu, bumi menceritakan kejadiannya bi anna rabbaka awhalaha, karena Allah memerintahkan dirinya untuk melakukan itu. Ya. Jadi memang secara saintifik pun kebenaran ayat-ayat Allah ini bisa dibuktikan. Ya, termasuk fase-fase tahapan-tahapan kehancuran itu sendiri. Ya, seperti ini kan disebut diawali dengan kegoncangan bumi. Kenapa? Ya karena memang bumi akan dihantam meteor-meteor setelah perisai bumi atau atmosfer yang melindungi bumi ini hilang atau luka atau sobek atau rusak. Nah, itulah yang disebut dengan, kalau Harun Yahya menafsirkannya secara saintifik, langit yang 7. Langit itu salah satu maknanya adalah lapisan atmosfer. Ada lapisan atmosfer yang khusus melindungi bumi. Bapak Ibu, kita bisa aman hidup di bumi ini karena semua meteor-meteor yang mau menghantam bumi itu dilapisi meteor itu yang disebut Allah dalam bahasa Quran saqfan mahfuzo. Ya, langit yang terpelihara, atap yang memelihara. Bumi kita ini ada atapnya. Atapnya itulah yang melindungi bumi dari hantaman-hantaman meteor, sehingga bumi kita ini aman. Kalau nggak ada atapnya, bumi kita ini udah lama hancur. Ya. Wa anna sa'atah latiyatul la raiba fiha, dan hari saat itu, hari kebangkitan yaumul saat itu adalah hari yang tak perlu kalian ragukan. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur, dan Allah akan membangkitkan seluruh jasad-jasad yang sudah hancur dalam kubur dengan sekali trompet. Ya. Malaikat Israel, trompet pertama hancur seluruhnya, trompet kedua bangkit seluruhnya. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, gambaran kiamat ini dijelaskan secara ilmiah, ini runtutannya. Idzan sama'um fatarat, apabila langit terbelah. Modelnya begini. Fa idzan saqqatis sama fakanat wardatan kaddihan, apabila langit terbelah maka ia seperti bunga mawar yang kemerah-merahan. Saintifik modern menyebut gini. Lapisan atmosfer itu terbelah, dia hancur, mulai dia seperti merah. Seperti awal diciptakan, seperti bunga mawar. Wa idzal kawakibun tasarat, kalau sudah langit terbelah tidak ada pelindung, maka bintang-bintang berjatuhan berserakan menghantam bumi. Wa idzal biharu fujirat, nah ketika bumi goncang hancur, maka lautan pun meluap, ya, naik ke atas, namanya goncang kan. Maka bumi, ya, air lautan meluap. Wa idzal qubur bu'thirat, dan kubur-kubur pun hancur, dibongkar semua, berkeluaran, ya, bekas-bekasnya, tulang belulangnya. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, pada saat itulah setelah dikubur, dibongkar, kemudian mereka dibangkitkan setelah hancur semua, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Ya ayyuhal insan, ini sangat lembut Allah mengatakan, ma gharraka bi rabbikal karim, hei manusia, apa yang telah memperdayakan kamu sehingga kamu buat durhaka kepada Allah? Bi rabbikal karim, durhaka kepada Tuhanmu yang Maha Pemurah. Alladzi khalaqaka fasawwak fa'adalak, ya.
yang Tuhanmu yang mulia yang telah menciptakan engkau, menyempurnakan jasadmu. Nggak ada dokter yang bisa buat ginjal, nggak ada dokter yang bisa buat paru-paru. Mereka hanya buat ring, mau operasi kita buat parunya nggak sanggup. Nggak ada dokter yang bisa buat oksigen. Mereka hanya mengolah benda jadi oksigen. Itu pun harus dibayar. Allah kasih gratis. Berpuluh-puluh tahun untuk kita oksigen itu. Masih mau durhaka. Allah Subhanahu wa taala menyinggung kita, Pak. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuatmu lupa mendurhakai Tuhanmu yang Maha Mulia, yang sudah menciptakan jasadmu, ruhmu, dan menyempurnakanmu begitu indah. Dan semuanya diberikan gratis. Jantung gratis, bola mata gratis, retina mata tetap pada tempatnya gratis. Ya, telingamu juga kau bisa mendengar enak gratis. Kakimu kau gunakan berjalan tidak stroke gratis. Semuanya gratis. Itu disempurnakan Allah Ta'ala. Lalu kenapa kau masih terperdaya? Kenapa kau masih mengingkari Allah, melupakan Allah, pemberi segalanya? Lebih patuh engkau kepada selain Allah. Lebih membudakkan diri engkau kepada atasanmu daripada Allah. Lebih kebudakkan dirimu kepada duniamu daripada Allah. Ma gharraka bi rabbikal karim. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala menyinggung kita dengan bahasa yang begitu halus. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna as-samaa saqfan mahfuzan. Ini kita sebut tadi. Jadi langit itu dijadikan Allah atap yang terpelihara. Maksudnya ini ada pelindung bumi. Ketika meteor menghantam bumi, maka langit pelindung bumi, lapisan udara, atmosfer, ini atap yang memelihara bumi. Wahum an ayatina mu'ridun, tapi mereka tetap berpaling dari tanda-tanda kekuasaan kami. Sampai-sampai rumah kita, bumi kita ini pun dijaga Allah Ta'ala, Pak. Jadi kegoncangan hantaman meteor. Begitulah sayangnya Allah kepada kita. Tapi betapa kita sering melupakan, tak peduli dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal mohon maaf, satpam kita saja yang jaga komplek kita gaji kita bayar kan, kita hormati. Ini bumi kita ini, semua orang dilindungi Allah Ta'ala dengan melindungi buminya. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada informasi katanya, ya, sebuah asteroid yang ditemukan pada 2004 berpotensi menjadi ancaman besar bagi bumi 2029 atau 2036 mendatang. Mencari ide ada sehingga ahli ilmu astronom mencari ide membelokkan apopis benda angkasa itu diperkirakan menabrak bumi sekitar 29 tahun lagi. Ini kalau diukur dari 2000. Nah, tahun 2000. Ini diramalkan begitu oleh ahli astronom. Ya, menabrak bumi. Bumi kita ini kalau nggak dilindungi Allah udah habis kita, Pak. Nah, setelah nabrak bumi, maka laut dia keluar, akhirnya goncang buminya. Nah, itulah urutan-urutannya. Jadi urutan-urutannya itu pun kadang-kadang disebutkan Al-Quran dengan secara ya lumayan rinci lah ya. Kadang juga disebut dengan Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma'adraka Mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Kiamat, tahukah kamu kiamat? Hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil mampus. Gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan Allah Ta'ala. Ya, bayangkan gunung saja seperti bulu-bulu binatang. Hancur, dihancurkan Allah dengan sehancur-hancurnya. Kadang disebut dengan hari Al-Ghasyiyah, ya, hari kiamat yang menutupi kesadaran manusia dengan kedahsyatannya. Kaget manusia sehingga panik, ya. Orang kalau sudah hancur goncang panik, kebakaran aja rumah kita panik kan. Banjir panik, apalagi kiamat. Kadang-kadang Allah tunjukkannya kiamat itu ke kita, di depan kita, seperti tsunami di Aceh, tsunami di Jepang. Itu gambaran kecilnya sebenarnya kan. Manusia panik. Pada hari itu banyak manusia tunduk hina karena berusaha keras menghindari azab neraka, lagi kepayahan karena dibelenggu. Mereka memasuki neraka yang sangat panas
Mereka diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Nauzubillah, berlindung kita Bapak Ibu dari ajab yang mengerikan ini. Dan ini pasti kita jalani. Kita di dunia ini hanya 60-70 tahun, ya kadang-kadang ada sedikit yang sampai 90-100 tahun. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Adapun istilah al-ba'as juga disebutkan yaumul ba'as, hari berbangkit, wa nufikha fis suri fa idza minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Sangkakala pun ditiup dan seketika itu mereka bergerak cepat dari kuburnya menuju Tuhannya. Ya, semua kita nanti akan menuju Allah Subhanahu wa taala. Surah Yasin ayat 51. Wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Allah akan membangkitkan seluruh yang ada di kubur. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Surah Yasin kan. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati. Dulu kita mati, dihidupkan, kemudian dimatikan sekali lagi, lalu dihidupkan lagi, dibangkitkan. Wa naktubu ma qaddamu. Kami pula lah yang mencatat semua yang mereka kerjakan. Tak ada sedikit pun yang tersisa dari komputer Allah Subhanahu wa taala. Kalau komputer saja bisa menyimpan memori semua catatan sekecil-kecilnya, bagaimana dengan kemampuan malaikat Allah yang jauh lebih hebat dari benda-benda mati atau komputer-komputer itu. Nah, jadi keadaan komputer itu, adanya RAM, adanya memori, adanya hard disk, SSD, MS itu menunjukkan, menggambarkan bahwa sesungguhnya untuk mencatat seluruh perbuatan manusia tidak susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Malah menambah yakin kita kan. Ya, lebih hebat mana malaikat dari komputer? Itu malaikat kan. Komputer Allah taala. Hari hisab, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari itu lidah, tangan, kaki menjadi saksi. Nah, ini di hari hisab. Di waktu dihisab, tangan kaki kita ngomong semua. Lidah jadi saksi. Kita nggak bisa mengendalikan mulut kita lagi. Mulut kita dikunci. Yang bicara apa? Tangan. Ngomong dia. Ya Allah, aku begini-begini. Benar ya Allah. Aku digunakan yang dulu begini. Dia gunakan untuk ibadah, dia gunakan untuk sholat, untuk sujud. Ini bekas tangan sujud ada. Kalau dia orang durhaka, ini dulu digunakan untuk memukul orang, mencuri, mengambil barang orang lain. Benar ya Allah, tanggal sekian rinci. Sewaktu aku di bumi, di sini lokasinya ini. Dia gunakan. Dirinci. Sini menyimpan memori jasmani kita ini. Dibuat Allah Subhanahu wa taala. Kalau di kepolisian, kalau ada orang mencuri kan, disuruh anjing melacaknya kan, anjing pelacak, di mana baunya itu, langkah-langkah pencuri. Itu anjing aja Pak masih bisa melacaknya kan. Wah, itu luar biasa. Bagaimana dengan keilmuan Allah Subhanahu wa taala, kemampuan Allah untuk menjadikan tangan kaki ini sebagai alat rekam. Allahu Akbar. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentang hari hisab ini pernah diriwayatkan dari Aisyah. Man husiba uzziba, qalat Aisyah faqultu awalaysa yaqulullah ta'ala fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Qalat qala innama dzalikal aradu walakin may nuqishal hisaba yahlik. Siapa yang mengalami hari hisab, maka dia akan tersiksa. Aisyah bertanya, bukankah Allah berfirman, maka ia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah? Maka Rasulullah SAW bersabda, itu baru al-arad, penampakan amal. Namun barang siapa yang diteliti hisabnya, maka ia akan binasa. Ya Allah. Kalau diteliti amal kita, berarti kan tak terhapus dosa kita itu kan. Masih ada rekaman filenya. Maka kita kan tersiksa. Karena sekecil-kecilnya diteliti Allah Ta'ala. Maka ya bertaubatlah kita Pak. Maka Nabi SAW pun, walaupun Nabi ma'asum, susah hampir tak ada kesalahan yang beliau lakukan.
Tetap saja setiap hari istighfarnya, taubatnya berapa kali? Minimal dalam satu hadis 79, dalam hadis yang lain yang banyak digunakan ulama 100 kali istighfarnya, taubatnya. Itu di tingkat Nabi, Pak. Sayyidul Anbiya. Kita Nabi enggak? Wali? Enggak juga. Istighfarnya berapa kali? Enggak istighfar pula, udah enggak nabi, enggak wali. Enggak mau pula istighfar. Ya Allah. Banyakin istighfar. Biar selamat kita Bapak Ibu. Yaumul jaza, hari diberikan pembalasan. Wa tara kullu ummatin jasiyah. Pada hari itu engkau melihat setiap manusia berlutut. Kullu ummatin tud'a ila kitabihal yaum. Seluruh umat pada hari itu diseru, ditarik mereka, diarahkan untuk melihat kitab-kitab mereka. Tuzzauna, agar mereka diberikan balasan. Ma kuntum ta'malun, terhadap apa yang mereka lakukan. Maka disebutlah dengan hari jaza ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka kiamat ini dimulai dengan kematian yang disebut dengan kiamat kecil. Ya. Setelah kita mati nanti, kemana roh kita akan berlabuh? Kemana roh kita akan pergi? Ini banyak sekali riwayat. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap nafs, jiwa kita ini mengalami, merasakan za'iq. Za'iqah itu merasakan. Za'iqatul maut, merasakan sakratul maut, merasakan kematian, merasakan perpisahan dengan jasad. Gitu ya. Semuanya kita akan mengalami ini. Nah, setelah ruh terpisah dari jasad, kemanakah dia akan pergi? Dari berbagai kitab kita ambil sumbernya, termasuk kitab Ruh Ibnu Qayyim, di situ banyak riwayat. Sebahagian menyebut dari riwayat Imam Malik dalam Muwatta, ruh orang beriman itu bergantung di sebuah pohon di surga sampai hari berbangkit. Karena belum bisa masuk surga. Orang-orang soleh itu bergelantungan di situ ruhaninya, di halaman pintu surga, depan pintu surga. Ya. Dalam riwayat lain disebut orang-orang yang mati syahid itu berada di sangkar burung hijau. Nah, ini termasuk para syuhada. Mereka di sangkar burung hijau. Hijau itu lambang warna kesukaan Nabi SAW. Ini hadis Muslim. Dan mereka bisa terbang bebas ke sana kemari. Sifat orang beriman itu kalau dia meninggal ruhaninya selalu bebas, tidak terpenjara, tidak terikat, gitu ya. Kemudian dalam pendapat lain, ulama lain mengatakan dulu orang beriman itu berkelompok-kelompok sesuai amalnya. Dikelompokkan. Ada juga ulama yang menyebut ruh orang beriman ini seperti kita di dunia ini ada komplek. Ada komplek DPR, ada komplek perikanan, ada komplek Kementerian Keuangan, gitu kan? Disesuaikan dengan amalnya. Para wali mereka komplek, berkumpul para wali. Para nabi sama para wali. Nah, orang-orang soleh di bawahnya berkumpul. Jadi sesuai derajat amalnya. Ini sebagian ulama nyebut begitu. Ya, maka berbeda-beda. Ya. Kemudian Salman Al-Farisi mengatakan dalam kitab Ruh Ibnu Qayyim itu disebut, termasuk Ibnu Umar dalam satu riwayat mengatakan, ruh orang beriman itu bebas. Mau ke pintu surga, mau ke kuburnya, ya. Kata Salman Al-Farisi, ruh orang beriman itu sholat di kuburnya dan dia bebas mau kemana pergi. Makanya Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj, ketika beliau Isra, beliau melihat Nabi Musa sholat di kuburnya. Ya. Dan ketika beliau Mi'raj naik ke lapisan langit-langit itu, dimensi-dimensi Allah, ketemu lagi Nabi Musa di sana. Karena kecepatan ruh itu sangat cepat. Jadi salah satu kenikmatan ruh orang beriman itu ada kebebasan dengan izin Allah, ya. Nah, ya. Maka dari itulah nanti
mayat bisa mendengar sandal orang yang ziarah kubur, ahli kubur, karena dia sedang di situ memang. Bisa dengar dia. Nah. Dan bagi seluruh orang beriman nanti ditampakkan surga baginya. Dalam Quran disebut bagi orang-orang durhaka termasuk seperti Firaun itu nanti ditampakkan neraka baginya siang malam. Maka salah satu azab kubur itu adalah azab rasa, azab penampakan. Ibarat maaf nih, ketika kita mimpi kita dikejar-kejar anjing, itu siksa kali kan? Begitu bangun kita sesak napas kita. Iya kan? Padahal mimpinya tadi kita kan bangun sesak napas kita. Ya Allah. Atau waktu mimpi kita meninggal, orang tua kita meninggal, suami kita, anak kita, sedih rasanya nangis. Bangun tidur kita netes, keluar air matanya. Ternyata mimpi. Kan gitu. Itu namanya siksa ruh, siksa rasa. Kenapa? Karena ruh itu sebenarnya siksa kubur itu, maka sebagian ulama menyebut siksa alam ruh itu adalah siksa ruh, siksa rasa. Kalau jasmaninya kan terletak di bumi itu hancur. Yang tersiksa apanya? Ruhaninya, rasanya gitu. Nanti kalau di akhirat dibangkitkan baru pakai ruh jasad. Kalau di alam ruh siksa ruh. Nah, cuma sebagian ulama menyebut walaupun rohani tersiksa kontak ke jasadnya, ya. Makanya jasadnya ada juga kadang-kadang seperti kebakar gitu. Diperlihatkan Allah kadang-kadang ajab kubur seperti itu kan. Ada yang jasadnya itu hancur, babak belur, ada yang jasadnya utuh. Berarti dia mengalami kena siksa enggak juga kan? Kemudian ada yang menyebut ayat Quran kembali kepada Allah, ke sisi Allah. Nah, ada yang menyebut kembali ke sisi Allah, ada yang menyebut Allah diletakkan dalam kindil dari yakut. Ini riwayat-riwayat yang dikumpulkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Ruhnya itu. Baik riwayat hadis sahih, pendapat-pendapat sahabat, asar sahabat, dan seterusnya. Mujahid, sahabat Nabi SAW mengatakan, ruh orang beriman itu tidak di surga, tetapi berada di sungai dekat pintu surga di tenda hijau, makan minum dari surga. Haji Surahmat. Karena belum waktu hisab. Jadi mereka bisa mengunjungi ya, pintu-pintu atau taman surga lah namanya ya. Masuk surga belum bisa, belum diizinkan karena belum mengalami hari hisab. Kalau para nabi, kata ulama, ruhaninya di Iliyin, Rafiq al-A'la, di tempat yang paling tinggi, paling dekat dengan Allah. Ya, dimensi alam yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut Nabi waktu beliau mau wafat kan. Napas terakhir yang keluar dari Nabi, Nabi menyebut Rafiqul A'la, Rafiqul A'la gitu kan. Kemudian riwayat lain menyebut di sangkar burung hijau dekat lampu pelita orang beriman tidak boleh ke sana kemari. Ini orang beriman ya. Kalau orang kafir ya tidak boleh, orang beriman bebas. Ruh orang kafir terpenjara. Nah, inilah yang disebut tadi. Kalau orang kafir durhaka, ruhaninya terpenjara, dia berada di sijjin, di dalam burung hitam, makan minumnya dari neraka. Ini ruh orang yang kafir. Ada juga pendapat lain, ini pendapat Pak ya, boleh jadi benar, boleh jadi tidak. Diteliti ulama, ada ayat yang menyebut manusia ini ketika mati ada yang dikutuk jadi kera. Kunu qiradatan khasiin. Jadi jiwa kita itu menjadi siluman kera. Ya. Ada yang dikutuk jadi abadat tohut, penyembah setan. Ini orang-orang yang bersekutu dengan setan jadi dukun. Matinya nanti jadi siluman. Kalau dia bersekutu dengan setan dari bangsa jin dari kalangan ular, maka dia jadi siluman ular, setara dengan jin itu nanti ruhaninya sebelum hari berbangkit. Ya.
Maka ada nanti siluman buaya, siluman ular. Nah, ini perbedaan ulama ya. Saya sebut boleh jadi benar, boleh tidak. Mereka memahami dari ayat Quran. Ada kudotan khosiin, jadi anjing, jadi babi, jadi kera. Ada yang dikutuk jadi apa? Siluman ular. Kenapa? Karena dia menghambakan diri kepada jin-jin itu tadi. Nah, maka dia dikutuk sekutunya. Maka semua orang dikelompokkan dengan panutannya, ikutannya. Ya, karena dia nyembah itu ya dijadikan seperti itu. Itulah komunitas mereka. Nah. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dirinci dalil-dalilnya begini, ya. Ada yang di surga, ada juga yang mengatakan di surga Imam Malik. Tapi maksudnya di sebuah pohon di surga, tidak menikmati seluruh surga. Depan pintu, diserambi kubur, temporal, ini hadis Bukhari. Maka kita bisa mendengar sandal orang yang menziarahinya kan. Nah. Kalau Al-Quran menyebut inda rabbihim yurzaqun, di sisi Allah mereka mendapat rezeki. Maksudnya di sisi Allah itu di mana? Ruh orang beriman itu berada di sisi Allah dapat rezeki. Maksudnya di mana itu? Nah, itu terlalu umum kan? Di sisi Allah itu mana? Nah, sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah itu muhitum bikulli syai', meliputi segala-galanya. Nabi pernah ditanya sahabat, "Ya Rasul, aina Allah qabla khalaqa kulli syai'?" Ya Rasul, di mana Allah sebelum dia menciptakan segala sesuatu? Sebelum dia menciptakan aras, langit, bumi, di mana dia? Kata Nabi, fi ama. Apa ini maksud dengan ama? Ma fawqahu hawa wa ma tahtahu hawa, kata Nabi. Qala al-qadi, qadi mengatakan yang dimaksud dengan ama itu adalah wilayah kekosongan murni yang unimagine, yang akal kita tak mampu membayangkan. Nah, kalau bahasa lainnya, wilayah zat Tuhan itu bukan wilayah akal. Gak usah dipikirkan zatnya, gila kata Nabi. Tafakkaru fi khalqi wa la tatafakkaru fi zatillah. Jangan pikirkan zat Allah itu. Unthinkable. Jadi kembali ke Allah itu, kembali ke sisi Allah, kembali ke wilayah kekosongan murni. Di balik ruang kosong ini ada Allah yang meliputi segala-galanya, yang tak terjangkau kita. Nah. Ruh orang beriman di Jabiyah dan kafir di Burhud Hadramaut. Ini pendapat Abdullah bin Amal. Ya. Ruh orang beriman berada di bumi tertentu. Nah, ini dipahami dari Al-Anbiya ayat 105. Walaupun ini pendapat lemah kata Ibnu Qayyim. Ruh orang beriman di Iliyin, langit 7, dan orang kafir di Sijjin, bumi terbawah. Nah, ini dipahami dari ucapan Nabi Rafiqul Ala menjelang wafat. Pendapat Abu Musa, Huzaifah dan lain-lain, ruh orang beriman di bawah Arash, Rafiqul Ala, Iliyin, orang kafir di Sijjin. Kemudian dia menyebut di barzakh di bumi dan dia bisa bepergian menurut kehendaknya. Ini pendapat Salman Al-Farisi. Ruh orang beriman berada di barzakh di antara dunia dan akhirat dan bisa pergi ke kehendaknya. Ini pendapat kuat kata Ibnu Qayyim. Karena kita masih melalui fase barzakh, alam pembatas ya, masuk ke barzakh dulu. Nah, begitulah ulama-ulama memahaminya dari Al-Quran dan hadis ya. Sebenarnya ruh itu secara umum tergantung apa? Tergantung makomnya saja. Kalau dia orang soleh, ya lebih tinggi derajatnya, lebih dekat ke Allah. Nah, tapi secara umum orang beriman itu ya ruhaninya sebenarnya diberikan kebebasan. Nah, maka dalam hal ziarah itu sebahagian dalam ilmu spiritualitas, ziarah kita ke makam-makam para nabi, para wali, orang-orang soleh, kadang ruhaninya di situ. Kita nggak lihat aja, ya, karena dia bebas. Nah, itu didasarkan kepada asar-asar pendapat-pendapat sahabat tadi, seperti termasuk Salman Al-Farisi. Apakah ruh-ruh orang beriman itu bisa mendoakan kita? Ya namanya dia bebas. Kalau kita ziarahi dia, kita doakan dia. Nah, mungkin dia ada di situ, dia akan doakan kita kan. Masalah kabul tidak kabul itu tergantung Allah Ta'ala. Dia mendoakannya secara rohani.
Kalau Nabi Muhammad kita doakan, kita salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya pernah ditanya orang Kristen, diskusi, Ustaz, Nabi kalian itu betul nggak masuk surga katanya? Ya betul lah, pastilah, saya bilang. Jadi kok kalian masih disuruh mendoakan Nabi kalian? Jangan-jangan Nabi kalian nggak di surga katanya? Kenapa begitu? Itu salawat itu. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Berikanlah salawat dan keselamatan. Berarti seolah-olah Nabi kan nggak selamat, maka minta doain terus sama umatnya katanya. Coba, begitu orang itu memahaminya, Pak. Saya kaget juga, ternyata orang di luar Islam memahami itu doa. Lalu saya bilang begini, salah satu pendapat guru kita. Nabi Muhammad SAW itu dia berada di puncak kemuliaan. Kalau gelas, ibarat gelas, dia airnya udah penuh. Kalau air gelas penuh airnya, kita tambah airnya, nambah nggak airnya? Nambah nggak? Tumpah. Tumpah itu airnya kembali ke kita ya kan? Nggak nerima lagi gitu kan? Artinya apa? Begitu kita bersolawat, katakan sajalah mendoakan Nabi, ya Allah berikan solawat dan salam kepada Rasulmu Muhammad. Begitu kita bersolawat, apa yang terjadi? Tumpah. Maka Allah bersolawat ke kita 10 kali. 1 kali kita salawat 10 kali. Allah langsung balas. Nah, jadi kita doakan Nabi, salawat ke Nabi, kita doakan para Rasul, orang-orang soleh, ya otomatis kembalinya ke kita gitu loh. Nah, itu kiasnya. Nah, itu. Bisa dipahami Pak ya? Baik, saya kira itu aja penjelasannya. Sampai kematian, kiamat hari berbangkitnya ini. Nah, tadi sudah dijelaskan secara berdasarkan dalil-dalil, makna-maknanya. Adapun fase-fasenya secara ringkas itu memang setelah kita berbangkit hari kiam, dikumpulkan di mahsyar, setelah di mahsyar dihisab, ya baru dihisab. Hisab itu dihitung amal, baru mizan timbangan. Nah, setelah mizan nanti barulah nanti yaumul jaza, pembalasan, masuk surga atau neraka. Ada satu hadis Muslim sebagai penutup yang unik. Hadis Sahih Muslim. Pada hari kiamat nanti kata Nabi, semua orang menunggu Tuhannya. Lalu datanglah orang-orang yang menyembah matahari, ditampakkan Allah matahari ke mereka. Mereka kejar, lalu jatuh masuk neraka. Karena mataharinya seperti fata morgana. Orang yang menyembah api, ditampakkan Allah api ke mereka, lalu mereka kejar api, masuk ke neraka. Gitu ya. Jadi setiap orang itu menunggu Tuhannya masing-masing pada hari kiamat yang dia yakini. Ya. Kalau dia menyembah Nabi Isa, ditampakkan oleh Nabi Isa, masuk ke neraka. Gitu ya. Yang terakhir menunggu adalah orang beriman. Dalam hadis Sahih Muslim itu. Lalu datanglah suara. Wahai orang beriman, siapa lagi yang kalian tunggu? Kami menunggu Tuhan kami. Bapak bisa bayangkan, orang beriman ini rata-rata tidak ada yang pernah melihat Allah. Benar? Jadi mereka nggak tahu bentuk Allah itu gimana. Maka dalam hadis Sahih Muslim itu dikatakan Allah Ta'ala, siapa yang kalian tunggu? Kami menunggu Tuhan kami. Akulah Tuhan kalian, kata Allah. Nah, kalau dalam Sahih itu ya seperti bersuara dia kan. Atau diunjamkan ngajinya. Wallahu alam. Bisa bersuara, itu tergantung Allah Ta'ala. Lalu orang beriman kaget. Orang beriman kan nggak ada yang kenal Allah, Pak. Lalu apa yang mereka katakan dalam Sahih Muslim itu? Lalu orang beriman mengatakan, Na'udzubillahi minka. Kami berlindung daripada mentuhankan engkau. Kami berlindung kepada Allah dari mentuhankan engkau, katanya. Lalu Allah mengatakan, apa yang kalian tahu tentang Tuhan kalian? Tentang Allah? Bingung orang beriman. Tiba-tiba ada suara. Yang bisa bersuara itu adalah para nabi. Lalu muncul suara asak, betis. Jadi betis ini maknanya
metafora. Betis ini mutasyabihat bahasanya. Ada ulama yang memahami betis itu disingkapkan rahasianya. Jadi waktu bapak kita sholat tadi, sholat jemaah tadi, itu kan nggak melihat apa-apa kan? Seolah-olah diperlihatkan Allah kita sholat gitu, baru disingkapkan rahasianya. Wah, begitu disingkapkan rahasianya, langsung sujud semua orang beriman. Kecuali orang-orang munafik nggak bisa sujud. Langsung sujud orang beriman di situ. Nah, jadi waktu itu dikatakan Allah itu bertahwil dalam bentuk yang dia sukai. Artinya apa? Allah itu zat aslinya nggak ada bentuknya, nggak ada rupa, nggak ada warnanya, tapi dia bisa bertahwil. Maksudnya apa bertahwil? Dia bisa menunjukkan satu bentuk yang gagah, indah, perkasa, cantik, suka dia, terserah apa maunya dia. Dan bentuk itu dijadikannya mediasi untuk ngomong dengan hambanya, supaya hambanya bisa berdialog dengan Allah Ta'ala. Nah, itu mediasi namanya, tahwil. Kalau zat aslinya langsung diperlihatkan, kalau bahasa Nabi, Allah itu dihijab oleh cahaya. Ketika dia buka hijabnya, lah tarokot, maka semua yang memandangnya kan binasa. Nah, cuma kata Ahlussunnah wal Jamaah nanti di akhirat, karena alamnya alam kekal, itu nanti kita diizinkan Allah memandang wajahnya. Sehingga Nabi sering berdoa, nazri ila wajhikal ladzati, nazri ila wajhikal karim. Ya Allah, berikan aku kelezatan memandang wajahmu yang maha mulia. Bagaimana bentuknya? La kaif. Jangan tanya kaifanya. Nggak paham kita, karena di luar akal. Tapi diyakini itu akan terjadi. Sataduruna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Kelak kalian akan melihat Allah Ta'ala seperti kalian melihat bulan purnama. Susah nggak melihat bulan purnama? Enggak. Indah. Gampang. Nah, itulah nanti yang akan kita alami insya Allah kalau kita benar-benar beriman. Maka Pak, Bu, kita beribadah, apapun ibadah yang kita lakukan, kita niatkan karena Allah. Maka di dalam Quran itu disebut, karena Allah itu kalau bahasa Quran disebut dengan istilah ibtigha'a wajhillah. Mereka mengharapkan wajah Allah. Ibtigha berharap bertemu wajah Allah. Berharap bertemu wajah Allah, itulah yang disebut dengan ikhlas. Maka setiap terjemah Al-Quran nanti Bapak akan lihat ibtigha'a wajhillah itu diartikan ulama dengan beramal dengan ikhlas. Jadi beramal itu mengharapkan wajah Allah, berharap bertemu Allah dalam dimuliakan.